Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlina Dia Karisma, NPM 17081011002 dari kelas pengenalan pola paralel A. Di sini saya mau menjelaskan materi mengenai K-means. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan K-means? K-means adalah metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses permodelan secara unsupervised, yang artinya algoritma pembelajaran untuk melakukan klasifikasi diberikan contoh titik data dan kelas apa yang seharusnya titik data tersebut dipetakan. Metode K-means melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Metode ini berusaha mengelompokkan data yang ada ke dalam beberapa kelompok, di mana data dalam satu kelompok mempunyai karakteristik yang sama satu sama lainnya, dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di dalam kelompok yang lain. Dengan kata lain, metode ini berusaha untuk meminimalkan variasi antar data yang ada di dalam suatu klaster dan memaksimalkan variasi dengan data yang ada di klaster yang lainnya. Selanjutnya, karakteristik dari K-means. Yang pertama, memiliki n buah data. Kedua, memiliki input berupa jumlah data dan jumlah klaster. Yang terakhir, pada setiap klaster memiliki sebuah centroid yang mempresentasikan klaster tersebut. Ini tahapan K-means, ini flowchart-nya. Jadi tahapannya yang pertama yaitu menentukan jumlah klaster. Yang kedua, mengalokasikan data ke dalam kelompok secara acak. Yang ketiga, menghitung centroid menggunakan meon untuk masing-masing kelompok. Yang keempat, mengalokasikan masing-masing data ke centroid terdekat. Dan yang terakhir, kembali ke langkah 3 apabila masih ada data yang berpindah klaster atau jika nilai centroid di atas nilai ambang atau jika nilai pada fungsi objektif yang digunakan masih di atas ambang. Nah, ini contoh kasus dari K-means. Ada dataset. Dataset dari tabel tersebut merupakan dataset yang terdiri dari 15 mahasiswa yang ingin memprogramkan mata kuliah data mining. Nah, dari 15 mahasiswa tersebut akan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu pintar, sedang, dan kurang. Selanjutnya, menentukan jumlah klaster. Tadi kan dikelompokkan menjadi 3 bagian, ada pintar, sedang, dan kurang. Itu dimasukkan menjadi klaster. Untuk yang pintar digolongkan ke klaster pertama, sedang digolongkan ke klaster kedua, dan kurang digolongkan ke klaster ketiga. Dan selanjutnya menentukan nilai dari tiap-tiap klaster. Nah, nilai dari tiap klaster ini diambil secara random dari data ke-15 mahasiswa tersebut. Selanjutnya ada persamaan Euclidean distance yang nantinya akan digunakan untuk menghitung. Selanjutnya ada untuk perhitungan dan cara mengalokasikan semua data ke klaster terdekat. Jadi setiap 15 mahasiswa tadi menghitung menggunakan persamaan Euclidean distance dan menggunakan klaster yang dipilih secara random tadi. Jadi di sini ada contoh data dari data pertama yaitu Roy. Jadi ini bacanya D11 itu data pertama, klaster pertama, D12 data pertama, klaster kedua, dan D13 data pertama, klaster ketiga. Nah, untuk perhitungannya menggunakan Euclidean distance. Dan ini misalnya data pertama, klaster pertama, berarti data pertamanya Roy, misal nilai UTS-nya Roy. Nilai UTS-nya Roy 89 dimasukkan, 89 dikurangi 96. 96 itu nilai pertama dari klaster pertama. Selanjutnya ada 90 dikurangi 93. Dan 90 itu nilai dari tugasnya Roy dikurangi 93 adalah nilai kedua dari klaster pertama. Selanjutnya ada 75 dikurangi 85. 75 itu nilai dari UAS-nya Roy dikurangi 85. 85 adalah nilai dari klaster pertama, nilai ketiga. Hitung seperti itu sampai ke klaster ketiga. Jadi perhitungan setiap satu data ada 3 klaster. Di sini ada 15 data. Nah, dilakukan perhitungan seperti di atas hingga data ke-15. Klaster ketiga menggunakan persamaan Euclidean distance. Jadi sama kayak data pertama ini.
karena perhitungannya banyak, jadi tidak saya tampilkan di PPT. Selanjutnya, nah ini ada hasil perhitungan yang tadi sampai ke data 15. Setelah ketemu semua hasilnya, dilakukan pengelompokan. Jadi gimana sih biar bisa dikelompokkan ke klaster 1, 2, dan 3? Jadi cara pengelompokannya itu dilihat dari hasil yang paling kecil, dari hasil klaster yang paling kecil. Misalnya di sini itu Roy. Roy hasil klaster paling kecil ada di C1 dengan nilai 12,5 sekian. Berarti Roy dikelompokkan ke klaster pertama atau C1. Selanjutnya ada Cynthia. Cynthia ini paling kecil ada di klaster pertama juga kebetulan dengan hasil 24,8 sekian. Jadi Cynthia dikelompokkan ke klaster pertama. Untuk Iqbal di hasil terkecil ada di C2 dengan nilai 0. Jadi Iqbal dikelompokkan di klaster kedua. Nah, seperti itu. Jadi ini hasil pengelompokannya. Untuk klaster pertama ada 5 anak, klaster kedua ada 4 anak, dan klaster ketiga ada 6 anak. Jadi semua total ada 15 mahasiswa sudah dikelompokkan ke masing-masing klaster sesuai hasil perhitungannya tadi. Untuk selanjutnya, ada menentukan sentroid yang baru berdasarkan rata-rata dan rumus nilai hasil dibagi banyak hasil. Jadi tadi ada 3 klaster itu dihitung semua. Nah, ini contohnya menghitung yang klaster pertama terlebih dahulu. Ada UTS, tugas, sama UAS. Jadi yang tadi masuk klaster pertama ada Roy, Sinta, dan lain-lain, ada 5 anak. Nilai UTS-nya dijumlahkan semua, dibagi 5. Nah, 5 ini jumlah dari yang masuk ke golongan klaster pertama tadi. Untuk yang klaster kedua berarti dibagi jumlah seluruh nilai UTS yang masuk ke klaster kedua dibagi 4. Untuk yang klaster ketiga dibagi 6. Nah, dilakukan perhitungan klaster 2 dan 3 seperti di atas sehingga agar mendapat nilai klaster yang baru. Nah, nilai klaster setelah dilakukan perhitungan seperti yang tadi, nilai klaster barunya kayak gini. Setelah itu, melakukan perhitungan menggunakan klaster yang baru dengan persamaan Euclidean distance. Jadi, dilakukan perhitungan kayak yang pertama tadi, Euclidean distance dengan klaster yang baru ini. Dan ternyata ini hasil menggunakan klaster yang baru. Ternyata hasil perhitungan menggunakan klaster baru sama klaster yang awal tadi itu sama, jadi nggak usah dihitung lagi. Nah, karena hasil perhitungan dari klaster baru tidak berubah seperti hasil perhitungan awal, sehingga dapat dikelompokkan seperti tabel di sebelah kanan ini. Jadi, perhitungan dapat diberhentikan apabila hasilnya kayak udah sama gitu. Kalau udah diganti klaster, tapi hasilnya udah sama gitu. Karena yang udah sama berarti ini hasil akhir dari pengelompokannya. Jadi Roy tadi masuk ke klaster pertama tadi termasuk kelompok pintar. Jadi Roy dikelompokkan pintar. Untuk Iqbal tadi masuk ke klaster kedua, berarti Iqbal dikelompokkan ke kelompok sedang, seperti itu. Nah, terima kasih. Sekian penjelasan mengenai K-means. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.